Sekarang kita sudah memasuki di sesi kedua. Ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari Bapak Khairul Hadi dari BMT Kon. Analis tanggung renteng menggunakan konsep biro kredit. Bagaimana cara bergabung dengan biro kredit dan bagaimana menyikapi atau cara mengatasi ketidakaktifan anggota kumpulan. Yang kedua dari Hari Anggara, Koperasi Syariah Amal Jariah. Untuk Pak Ali Sakti, apakah sama penerapan manajemen resiko pada lembaga keuangan mikro yang baru didirikan dengan LKM yang jalan? Dan tolong berikan tips bagaimana manajemen resiko yang baik bagi LKM yang baru didirikan agar LKM tersebut bisa berjalan dengan baik dan berkembang ke depan. Yang kemudian, yang ketiga dari Bapak Dr. Haji Alimin LCMAG, Pembina Koperasi Syariah Amal Jariah, sebuah LKS mikro dengan konsep bank wakaf sosial komersial di IAIN Batu Sangkar. Dalam hasil penelitian yang saya baca, walau jarang terjadi, BMT atau LKS mikro mengalami fraud, perilaku tidak jujur atau korup dari beberapa pengurus, sampai LKS tersebut tutup. Ini benar-benar membuat citra LKS mikro dan juga bagi pegiat ekonomi syariah sangat buruk di tengah masyarakat. Info buruk ini menular dengan cepat. Apa yang sebaiknya kita lakukan agar peristiwa ini tidak terjadi lagi? Mungkin yang pertama dari Pak Adi. Untuk menjawab ini ya Pak Adi ya. Halo Pak Adi. Ya, terima kasih. Silakan Pak. Ya, pertama mengenai bagaimana bekerja sama dengan biro kredit ya. Jadi bekerja dengan biro kredit ya tentu kita harus menghubungi ya kantornya. Nah, nanti kita akan dipandu untuk menyelesaikan beberapa persyaratan dan ketentuan. Karena memang setelah bergabung dengan biro kredit itu ada asas resiprokal istilahnya ya. Jadi ketika kita mau gabung dengan biro kredit, kita juga harus bersedia untuk mengirimkan data gitu, data anggota-anggota kita secara online gitu. Nah, jadi ada 3 di situ, ada Pevindo, ada KBIJ, ada Klik ya. Nah, kalau misalnya teman-teman wabil khusus yang di Jawa Barat ya, yang belum memiliki kerjasama dengan kredit biro, Gakopsah Jawa Barat juga bisa menjembatani gitu. Jadi saya rasa karena itu ada konsekuensi biaya ya ketika kita bekerja sama dengan kredit biro, tentu ada konsekuensi biaya. Nah, supaya lebih efisien itu teman-teman bisa kerjasama dengan Gakopsah Jabar, nanti hubungin Pak Lutfi ya, manajer Gakopsah ya, untuk bagaimana bisa melakukan slik ya dengan hanya membayar inquiry fee-nya saja, tidak usah membayar annual fee, tapi kerjasama kita dengan Gakopsah Jabar gitu. Kemudian apalagi ya tadi pertanyaannya, mohon maaf nih, Mbak Fauzia, Ya, Pak. apakah sudah terjawab? Iya sudah. Kemudian beberapa BMT atau LKS mengalami fraud dan perilaku tidak jujur yang menjadikan pegiat ekonomi syariah sangat buruk di tengah masyarakat. Apa yang sebaiknya kita lakukan agar peristiwa ini tidak terjadi lagi? Ya, jadi masalah fraud itu bukan hanya di lembaga keuangan syariah ya. Jadi ini kadang-kadang membuat prototyping, ini menurut saya yang harus kita hindari ya, jangan sampai kita itu seakan-akan digiring kalau yang syariah itu jelek gitu kan. Nah, jangan salah gitu, konvensional jauh lebih buruk gitu. Nah, ini maksud saya kita juga harus fair gitu. Jadi sebetulnya mah sama aja mau konvensional mau syariah. Kalau kita tidak memanage SDM ini dengan baik, tentu akan menjadikan citra atau reputasi lembaga keuangan kita akan jelek gitu. Nah, bagaimana cara membina SDM? Ya tentu selain aspek knowledge, skill, attitude ya yang selama ini kita mungkin pahami tentang manajemen SDM, tentu spiritual ya. Spiritual karakteristik pembangunan karakter building ini menurut saya juga harus menjadi bagian bahwa lembaga kita ini adalah lembaga dakwah gitu ya. Nah, dakwah dimulai dari siapa ya? Dari kita ya, pengurus dan pengelola gitu. Nah, ini makanya harus ada program khusus ya setiap BMT. Kalau di kita di ITKON contohnya kita ada pembinaan Majelis Pembinaan ITKON MPI ya. Nah, ini wajib
diikuti oleh seluruh karyawan, ya, wajib diikuti oleh seluruh karyawan. Nah, disitulah kita membangun people-nya, developing people-nya itu. Jadi bukan sekedar lembaga hanya cari profit saja kita ini, tapi justru yang paling penting adalah lembaga dakwah. Bagaimana syariah itu agar terlihat siarnya gitu, bukan yang terdengar yang jelek-jeleknya seperti yang disampaikan tadi gitu. Nah, tapi juga yang paling penting selain good people ya, juga good system ya. Nah, ini masalahnya ya seperti yang disampaikan oleh Pak Ruri tadi, teman-teman ini kan masalah membangun sistem ini ya, karena background-nya mungkin juga bukan lembaga keuangan ya, hanya belajar otodidak apa segala macam. Ini bisa jadi merupakan hal-hal yang harus kita perbaiki, kita improve ya di sana. Artinya gini, seperti misalkan sistem pengendalian internal ya. Sistem pengendalian internal yang baik tentu akan menjaga agar orang-orang berbuat tidak baik gitu. Ya, contoh ya, ini menurut saya contoh yang sangat jelas. Misalkan kita lihat kereta api ya. Dulu kereta api itu orang bebas sembarang masuk gitu ya. Kemudian ya penuh umpel-umpelan, tapi kok rugi gitu. Ya. Nah, setelah diperbaiki oleh Pak Jonan gitu. Kemudian sistemnya yang dirubah gitu. Orang nggak bisa sembarangan lagi masuk stasiun. Dia harus sama antara tiket dengan KTP dan berbagai macam perbaikan di sistem ya. Nah, ketika sistem itu diperbaharui, maka orang juga tidak akan jadi calo gitu. Orang tidak akan bayar di atas gerbong gitu. Nah, maksud saya dua hal itu menurut saya yang penting adalah bagaimana membangun good people dan juga good system ya. Nah, masalah good system ini tentu tidak cukuplah dibahas di pertemuan ini ya, perlu waktu yang cukup banyak gitu kita membangun. Cuman ya itu saya menyikapi bahwa kita jangan membuat prototyping bahwa yang syariah itu jelek. Ya kan memang ada yang syariah jelek, bukan kita tidak menutupi, tapi jangan sampai kita membuat prototype wah kalau syariah jelek gitu. Nah, ini menurut saya yang harus kita perbaiki. Makasih Bu Putri. Satu lagi nih Pak, tolong berikan tips bagaimana manajemen resiko yang baik bagi LKM yang baru didirikan agar LKM tersebut bisa berjalan dengan baik dan berkembang ke depannya. Baik, ya. Jadi manajemen risiko itu kan ada 4 saja sebetulnya intinya. Pertama, mengidentifikasi risiko-risiko yang ada, ya. Kemudian melakukan pengukuran, ya. Ya, kemudian pengukuran ya seperti tadi misalkan NPF itu harus benar-benar inherent ada di dalam keseharian BMT tersebut. Jadi harus ada pembahasan NPF setiap bulan. Ya, kemudian melakukan prioritasisasi ya. Mana yang prioritas nih yang harus kita perbaiki gitu ya. Dan kemudian bagaimana mitigasinya? Mitigasi ya tentu membuat kebijakan, mana kebijakan-kebijakan yang tadinya tidak membuat loophole atau celah orang membuat resiko ya ditutupi dengan kebijakan yang lebih baik ya. Ya misalkan tadi contoh ya, saya contohkan misalkan tadinya nggak ada selik ya, di situ ada loophole. Orang kan rata-rata yang masuk ke BMT kita ini orang-orang yang mohon maaf yang sudah tidak diterima di bank gitu, sudah tidak diterima di leasing gitu. Akhirnya lahirlah ke BMT atau koperasi kita. Nah, supaya menutupi loophole itu kita buat kebijakan harus diselik. Jadi ketahuan tuh, dia ternyata di banknya sudah bermasalah. Itu salah satu contoh gitu. Itu kemudian ya melakukan yang terakhir yaitu melakukan monitoring terhadap manajemen risiko ini. Karena yaitu bisnis lembaga keuangan ini kan bisnis high risk ya. Makanya idealnya bisnis lembaga keuangan ini ya harus diawasi dengan baik. Ya kalau nggak sama regulator ya berarti kita self regulatory ya. Kita sebagai anggota. Karena memang idealnya koperasi itu ya dikelola dan diawasi juga oleh anggota. Saya rasa itu mungkin Bu Fauzi. Baik, terima kasih banyak Pak Adi. Kemudian dari Pak Ruri, silakan Pak Ruri. Ya baik, pertama tadi udah banyak yang disampaikan oleh Pak Adi ya. Jadi saya cuma menambahkan untuk manajemen SDM di era krisis dan mengatasi fraud. Jadi memang kalau saya faktor utamanya memang yang harus diperbaiki adalah pola
rekrutmen ya. Pola rekrutmen ini untuk SDI memang harus sesuai dengan kriteria dan apa yang memang sudah diterapkan oleh perusahaan ya. Misalnya ada tes-tes yang terkait sama psikotesnya, kemudian ada historis sejarah dia pengalamannya dan sebagainya, itu harus aspek yang diperhatikan. Kemudian yang kedua baru developing, pengembangannya nanti harus ada tadi ya, faktor-faktor spiritual harus dibangun ya dalam upaya kita untuk mengatasi fraud ini. Sama kemudian yang ketiga ya pengawasannya. Nah, pengawasan inilah yang dibutuhkan dari ada unit-unit tertentu atau sistem kontrol yang memang harus diperkuat untuk melakukan pengawasan-pengawasan tersebut gitu ya. Nah, kalau di era krisis seperti ini memang tadi saya sudah sampaikan bahwa yang paling dominan sekarang ya bukan di pola-pola rekrutmen dan sebagainya, tapi yang perlu dominan sekarang mengatasinya adalah bagaimana kejiwaan teman-teman itu bisa di-upgrade ya, bisa di-backup gitu ya, dan kemudian yang kedua dari sisi finansial mereka juga bisa dibangun. Jadi spiritual dan finansial itu dua-duanya harus di-backup oleh BMT dalam kondisi krisis kayak gini ya, sehingga teman-teman bisa tetap eksis ya untuk bisa bekerja sesuai dengan alur yang ingin mereka yang sudah ditetapkan oleh BMT. Itu aja kalau saya mungkin tambahannya, Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Ruri. Untuk Pak Ali sudah bergabung kembali. Halo Pak Ali. Tadi sempat gabung tadi kayaknya. Oh iya, kayaknya sedang ada kendala teknis ini. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke sesi raise hand. Ini sudah ada 3 orang yang raise hand. Yang pertama dari Andi Ihsan Arkom. Halo Bapak Andi. Bapak Andi. Oke, yang kedua ya. Ada, oh ya silakan Bapak Andi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih. Alhamdulillah saya kira narasumber kita luar biasa hari ini. Bicara mulai dari tataran makro sampai ke mikro gitu ya. Banyak hal yang sudah diurai dan saya pikir mungkin nanti perlu semacam diformulasi dengan baik itu tentang bagaimana manajemen resiko bagi lembaga keuangan mikro syariah. Saya tidak tahu Pak Ali sudah hadir atau belum, Pak Ali, Pak Ruri, dan Pak Adi. Mungkin gini Pak, kita pertajam kali nanti ya. Kalau ketika kita bicara soal manajemen risiko itu, khususnya untuk BMT atau SPPS. Yang pertama adalah dari sisi syariah itu. Baik sebagai sebuah nilai ataupun sebagai sebuah sistem gitu. Dibandingkan misalnya dengan yang konven itu gimana sih manajemen risikonya gitu. Apa yang membedakan, apa yang menghaskan, yang menjadikan dia khas dibandingkan dengan yang konven. Kemudian yang kedua tadi disinggung-singgung juga soal bank. Apa sih bedanya manajemen risiko di bank dengan manajemen risiko di BMT gitu ya. Dengan segala karakteristiknya, termasuk bahkan misalnya tadi Pak Ali saya kira mengurai beberapa karakteristik itu, kemudian Pak Bagus di awal menyebut bahwa yang dilayani ini pada dasarnya ya apa beliau sebut tadi sebagai economically poor active gitu. Nah itu pasti berbeda dengan bank dan kemudian karena itu ya pasti beda juga dong ininya manajemen risikonya. Bahkan kalau dilihat di dalam misalnya seperti yang disampaikan oleh Pak Adi tadi, ada yang pendekatannya kelompok, ada yang pendekatannya dengan individu sebagaimana kebanyakan BMT. Mungkin juga punya pendekatan tersendiri yang berbeda di dalam pengelolaan risikonya. Dan dalam konteks kita sekarang ini adalah apa yang berubah dari pengelolaan resiko atau yang seharusnya berubah dari pengelolaan resiko di zaman normal kemarin dengan
sekarang atau nanti ketika ketika disebut sebagai new normal gitu. Saya pikir ini bagus diperdalam gitu ya. Nah, kalau saya boleh sedikit memberi opini, misalnya dari sisi syariahnya, kita secara fundamental menurut saya sudah menghindari resiko itu ketika resiko yang paling utama itu ketika kita memilih sistem syariah gitu. Karena bukankah Allah berfirman yamhaqullahu riba, Allah pasti hancurkan riba gitu. Dan itu resiko yang sangat besar dan mendasar yang akan dihadapi oleh lembaga keuangan atau bisnis manapun ketika dia memilih konvensional gitu ya. Nah, berikutnya tentu ketika kita memilih syariah maka kita juga harus secara konsisten itu terus belajar tentang syariah dan mengembangkan sistem-sistem yang terkait dengan itu, misalnya baik di dalam kelembagaannya, di dalam produknya, di dalam bisnisnya, di dalam SDI-nya dan seterusnya gitu. Misalnya saja, ketika kita sudah menolak riba, maka seharusnya kita mengembangkan sistem keuangan sosial dan yang sifatnya komersial gitu. Alhamdulillah sebagian sudah ada, tetapi mungkin masih banyak misalnya yang belum mengembangkan betul malnya gitu. Padahal bukankah itu merupakan bagian dari instrumen untuk mengantisipasi resiko, apalagi pada kondisi sekarang yang tadinya mungkin tidak miskin tiba-tiba jatuh miskin gitu. Nah, siapa yang harus menjadi penyangganya gitu? Saya kira mestinya di sana harus ada betul mal yang bergerak juga gitu untuk membantu itu. Seperti yang Pak Ruli katakan tadi ya, kita harus berkolaborasi gitu. Nah, termasuk dalam hal ini adalah kolaborasi antara Baitul Tamil atau institusi yang bergerak di bidang Baitul Tamil dengan institusi yang bergerak di Baitul Mal. Misalnya seperti itu dari sisi syariahnya. Sedikit opini saja. Saya kira tadi udah diurai banyak dan mungkin itu aja barangkali Mbak. Sekedar opini, masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Andi. Kemudian yang kedua dari Pak Budi, BMT Kon. Pak Budi hadir? Pak Budi. Oke, mungkin ke selanjutnya dulu dari Pak Khoidir MY. Pak Khoidir MY ada hadir? Mungkin sedang ada kendala ya. Assalamualaikum. Halo, iya Pak, silakan. Ya, mohon maaf, Pak. Ini untuk tadi saya menanyakan dari yang raise tadi ya, Pak ya, menuliskan saja. Oh iya, jadi, silakan Pak. Langkah-langkah atau manajemen risiko apa yang kiranya bisa dapat untuk menyelamatkan sustainable dan berlangsung suatu koperasi syariah begitu Mbak. Mungkin itu saja sementara yang bisa saya sampaikan. Ini sayang. Banyak beberapa tutup begitu barangkali itu mungkin yang kiranya bisa langkah-langkah cepat atau apa program-program dari risk management yang bagaimana yang kira-kira sesuai atau langkah yang bisa dijalankan gitu Pak Mbak. Mungkin itu aja Mbak. Terima kasih sebelumnya untuk jawabannya. Terima kasih banyak Pak. Selanjutnya Pak Budi. Ya. Oh ya, Khoidir MY. Ya, siap Mbak. Bisa dengar suara saya? Iya, halo Pak. Bisa dengar suara saya? Ya, terdengar Pak. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mewakili dunia wirausaha ya. Kebetulan saya wirausaha baru 26 tahun. Saya nggak tahu dapat dari mana ini undangan, tapi yang saya kenal adalah Pak Asli Chan ya. Begini sobat semua ya, saya sedikit sharing aja mengenai dunia wirausaha. Sebenarnya saat ini momentum yang sangat bagus buat BMT maupun koperasi simpan pinjam untuk menghadapi masa depan yang lebih luas marketnya ya.
Karena kita dihadapi dengan era 4.0, itu era robotik, di mana jumlah SDM kita itu nantinya sebagai pekerja akan berkurang, orang akan beralih ke wirausaha. Jadi sementara populasi SDM kita meningkat, lapangan kerja mengecil, akhirnya orang larinya ke dunia wirausaha. Nah, ini peluang yang sangat bagus buat BMT di masa depan akan lebih besar potensinya. Itu adalah peluangnya. Namun tantangannya juga perlu perlu diantisipasi lah, perlu dicarikan solusi. Pengalaman saya juga selama 25 tahun saya berhubungan sama bank umum ya. Mereka tidak peduli dengan nasabahnya. Mereka hanya mengambil manfaatnya saja. Ketika kita lagi oke-okenya, mereka ngelus-ngelus kita. Tapi begitu kita ada kesulitan, kita ini seperti pokoknya yang disingkirkan lah gitu ya. Ini yang perlu juga bagi teman-teman BMT untuk menyadari bahwa dari dunia wirausaha ini kami juga sangat sulit. Membangun usaha itu butuh waktu yang panjang, butuh tenaga yang luar biasa, butuh juga pengetahuan yang luas, perlu banyak teman juga, risikonya juga tinggi. Jadi kalau bisa kita ya sama-sama kayak tadi dibilang sinergi gitu ya, harus saling membina gitu. Jadi artinya bukan jangan terpisah antara lembaga keuangan sama lembaga usaha, itu jangan terpisah. Harus nasabah atau UKM itu dengan lembaga keuangan itu harus menyatu, betul-betul saling memiliki, saling melengkapi. Kalau enggak, kalau dia merasa terpisah, akhirnya itu kayak pengalaman saya. Saat kita bagus, kita waduh luar biasa, pasang karpet merah. Tapi begitu kita ada masalah, waduh, itu kita rasanya kayak orang yang berdosa seumur hidup gitu ya. Padahal masalahnya itu bermacam-macam. Ada juga karena karakter dari yang bersangkutan itu nggak benar. Tapi juga nggak sedikit orang yang berkarakter bagus karena keadaan memaksa, dia menjadi sulit. Apalagi cuma kalau dilihat dari BI checking, ya kayak tadi dibilang ada lembaga yang memeriksa itu sangat dangkal. Harusnya dilihat lebih dalam. Iya, maaf Bapak, bisa langsung ke pokoknya aja Pak. Ya, pertanyaan intinya. Saya cuma mau sharing aja sedikit supaya teman-teman di BMT bisa melihat dari kacamata UKM-nya. Jadi jangan hanya lihat dari kacamata BMT saja. Sehingga risiko-risikonya itu bisa lebih diminimalisir. Demikian Mbak yang bisa saya sharingkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Khoidir. Mungkin yang pertama bisa dari Pak Adi dulu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi Pak. Ya baik. Terima kasih banyak Pak Andi, Pak Budi, dan Pak Khaidir ya. Saya wrap up saja mengenai perbedaan manajemen risiko syariah dan konvensional ya. Tentu kalau di syariah itu tentu ada istilahnya kepatuhan syariah. Nah ini juga akan ada exposure reputasi, resiko reputasi. Nah ini tentu juga harus dijaga dengan apa? Ya tentu menjaga supaya kesyariahan lembaga kita maupun SDM-nya itu tetap terjaga. Makanya kita ada Dewan Pengawas Syariah dan sebagainya. Nah tentu juga harus ada audit syariahnya. Nah, ini mungkin yang kadang-kadang kita suka lupa gitu ya. Nah ini menurut saya audit syariah harus menjadi bagian dari sistem lembaga kita, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Gitu. Dan tentu ketika kita melandaskan diri kepada syariah, maka paradigma kita harus syariah dalam artian dari aspek manajemen sumber daya manusia, aspek manajemen pemasaran, aspek manajemen operasional dan sebagainya tetap harus berlandaskan
syariah sebagai landasan awal atau paradigma berpikirnya. Gitu. Yang kedua, kemudian ya Pak Budi mengenai bagaimana sustainabilitas. Ya tentu sustainabilitas itu hanya bisa tercapai kalau tadi good system and good people. Ya, nah good system bagaimana membangun orangnya, good system bagaimana membangun manajemennya supaya orang itu ya mau tidak mau, tauan au karhan, ngikutin sistem yang kita buat. Ya, ya contohnya lah di Singapura orang itu bisa tertib, tapi ketika keluar dari Singapura orang Indonesia di Singapura itu tertib, tapi ketika pindah ke Indonesia ya jadi nggak tertib lagi, karena di sana sistemnya yang membuat orang itu tertib. Kayak misalkan di Singapura nggak boleh merokok karena mereka ada CCTV-nya, dendanya berjalan efektif dan sebagainya. Nah, PR kita adalah bagaimana membangun sistem tadi sehingga terjadi sustainabilitas, karena apa yang kita tulis itu yang kita buat gitu. Menurut saya itu juga. Kemudian Pak Khairuddin ya, Pak Khaidir sorry, mengenai sinergi antara pengusaha atau entrepreneur dengan koperasi BMT gitu ya. Saya rasa memang harusnya seperti itu, karena pengusaha itu sendiri punya usaha namanya koperasi syariah. Karena kan gini, koperasi syariah itu kalau BMT ya, itu kan harusnya hubungannya bukan nasabah dengan lembaga keuangan, ya, tetapi hubungan antara anggota gitu, karena harusnya idealnya kan prinsip koperasi itu pertama adanya pendidikan, yang kedua adanya swadaya, yang ketiga adalah solidaritas. Nah, yang swadaya ini maksudnya adalah bahwa membesarkan koperasi idealnya memang harus sumber dana dari anggota, harusnya ya gitu. Solidaritas artinya Anda senang, Anda susah, kami bantu, saya susah, Anda bantu. Nah, jadi keseimbangan itu. Adapun tadi ya ada namanya bank checking, ya, selik dan sebagainya. Itu menurut saya bagian dari sistem. Karena sekali lagi, kalau kita hanya mengandalkan ya hubungan baik, kesadaran manusia, saya rasa itu ada keterbatasan. Yang kita harus bangun adalah sistem gitu. Jadi salah satu sistem alatnya adalah selik gitu. Artinya bukan berarti selik itu menjadi patokan utama, tentu ada ya seperti yang tadi saya sampaikan di awal, ketika misalkan dia seliknya ternyata bermasalah kol 2. Kita lihat kol 2-nya kenapa gitu. Oh, ternyata dia kemarin karena masalah COVID. Ya tentu ada penyesuaian, makanya itu. Jadi bukan berarti dengan adanya sistem itu kita menjadi kaku gitu, tapi tetap ada istilahnya kebijakan-kebijakan ya yang tentu tujuannya adalah kemaslahatan semua gitu. Karena kalau misalnya koperasi juga nggak punya sistem seperti itu dan koperasinya bermasalah, yang rugi adalah ya pengusahanya juga, karena pengusaha adalah owner juga dari koperasi gitu. Karena kan hubungannya tadi anggota dan koperasi itu anggota sebagai pemilik gitu. Nah, justru bagaimana membesarkan koperasi ini dengan cara sama-sama menjaga keberlanjutan koperasinya, juga menjaga keberlanjutan usaha anggota. Saya rasa itu mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Adi. Kemudian selanjutnya Pak Ruri. Halo Pak Ruri. Oke. Pak Ruri sedang ada kendala. Oke, jadi pertama ya, silakan Pak. Bedanya manajemen resiko di bank sama BMT yang jelas tadi disampaikan oleh Mas Ali Sakti ya, bahwa BMT itu lebih tinggi resikonya sebenarnya dibandingkan sama bank, karena proses-proses pengawasan, kemudian mekanisme kerja dan sebagainya itu cenderung lebih fleksibel ya kalau saya lihat ya BMT itu. Jadi kalau bicara apa perbedaannya Pak, kalau dari sisi komponennya kalau menurut saya sama, cuman kualitas resikonya itu justru BMT itu punya kualitas resiko yang lebih tinggi, apalagi ada resiko syariah. Itu kan resiko akhirat itu nanti ya, yang mana surga apa neraka kan gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga, apa harusnya yang berubah tadi dari Pak Andi Ihsan ya, dari zaman normal dengan zaman krisis. Kalau saya, hikmah krisis bagi BMT, penguatan internal ya, kalau menurut saya itu. Jadi, BMT akan semakin lebih introspeksi lagi ya terhadap kesehatan BMT gitu ya. Dengan kondisi kayak gini kita bisa ngelihat ya, kita sering bilang kalau
orang imun itu bisa lawan virus gitu ya. Sama sebenarnya dalam kondisi saat ini kelihatan ya, BMT yang imunitasnya tinggi dia akan bisa bertahan agresif ya dalam menghadapi kondisi krisis ini. Kemudian dari Pak Budi tadi, program risk management yang bisa dijalankan ya, kalau saya tiga itu udah dijalankan Pak oleh BMT kami ya Pak ya. Pertama adalah sistem yang kuat dengan pengendalian internal yang bagus ya, peraturan-peraturan yang kuat. Kemudian yang kedua, manajemen dana yang benar-benar gitu ya, sehingga kita benar-benar bisa mengatur dana yang dihimpun dengan dana yang disalurkan. Kemudian yang ketiga adalah manajemen SDI. Nah, ini 3 sistem manajemen risk yang biasa diterapkan. Kemudian dari Pak Khoidir, sepakat Pak, sinergi dengan UMKM, dan kami juga sudah menerapkan namanya, kami buat program namanya BINAR Pak, Bina Mitra, Bina Anggota. Jadi anggota itu sama kami dibina selama 1 tahun, gitu ya, dan dengan berbagai macam pendidikan, dengan berbagai macam training, gitu ya, sampai dengan penyediaan laptop untuk mereka belajar, gitu ya, dan itu insya Allah kita support. Dan di kondisi krisis ini memang relaksasi yang paling sering kita lakukan untuk sinergi ini. Itu mungkin kira-kira Pak Bu moderator. Baik, terima kasih banyak Pak Ruri. Selanjutnya dari Pak Ali. Terima kasih Mbak Fauzia. Ya, silakan Pak. Ada keperluannya. Baik, ya, Pak. Pertanyaan dari Mas Yodi tadi dari KNEKS terkait dengan fleksibilitas BMT. Yang pertama, tantangan kita adalah kita nggak punya best practices dalam regulasi. Sekalipun ada misalkan apa yang dilakukan oleh otoritas keuangan mikro yang ada di Bangladesh sendiri, itu environment yang mereka atur berbeda sama sekali dengan apa yang dimiliki oleh Indonesia. Itu uniknya ya. Sehingga kalau mau mengacu pada risk management yang dilakukan atau benchmarking pada risk management, itu jelas berbeda. Yang kedua, bahwa yang perlu juga diperhatikan, ini mungkin kami tujukan lebih pada otoritas ya, bahwa perubahan yang paling mendasar sebenarnya yang mungkin perlu kita juga pikirkan ya, bahwa saat ini yang menjalankan fungsi otorisasi atau pengawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 di OJK misalkan, itu juga masih kita harus akui masih banyak yang perlu disempurnakan, terutama SDM ya, yang betul-betul memahami lapangan apa yang ada di BMT atau apa yang ada di KSPPS juga di Kementerian Koperasi. Kita tahu bahwa di Kementerian Koperasi biasanya bekerja sama dengan Dinas Koperasi di pemerintah daerah. Meskipun waktu itu sempat tertulis di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 bahwa akan ada komitmen untuk mendirikan lembaga pengawas KSP ya. Itu sebenarnya menarik konsep yang ditawarkan oleh undang-undang itu. Saya tidak tahu detail apakah di RUU nanti juga ada konsep seperti itu, tapi substansinya adalah kita berharap ada lembaga yang juga memang dedicated gitu ya, punya fungsi mengawasi dan bisa memfasilitasi ya. Jadi konotasinya sebenarnya kalau untuk sektor mikro, keuangan mikro, jangan ada konotasi juga seakan-akan pengaturan yang sifatnya rigid gitu. Karena saya pikir ada juga nuansa memfasilitasi. Karena apa? Saya berkaca dengan teman-teman yang ada di BMT dan KSPPS bahwa ketika dia melayani usaha mikro kecil, itu konsepsinya bukan cuma sekedar memberikan pembiayaan, tapi konsepsinya adalah memberikan pembiayaan plus pemberdayaan. Kebanyakan seperti itu. Jadi konsepsi itu yang sebenarnya juga saya ingin tarik pada konsepsi regulasi, bahwa regulasi bukan cuma mengatur, bukan cuma mengawasi, tapi juga memfasilitasi. Karena dinamikanya itu sangat tinggi, dia berkembang terus. Ambil contoh dalam kondisi yang tadi penanya terakhir sampaikan, ketika kondisinya berubah menjadi 4.0, banyak orang yang menggunakan teknologi,
itu akan memudahkan teman-teman menggunakan model fintech di mana operasinya berubah dari jalur funding ke financing, tapi sekarang berubah jadi financing ke funding. Cari proyek usaha dulu, baru dia cari sumber dana. Hal ini kan berubah skema yang ada di lembaga keuangan mikro ya. Nah, hal-hal fleksibilitas seperti itu berarti berkaitan erat dengan cara pandang dari regulator, bahwa dia bukan cuma sekedar mengatur, tapi dia juga punya fungsi memfasilitasi. Karena apa yang ada di lapangan, dia berhadapan dengan sektor, makanya juga banyak teman-teman di sini tidak suka menggunakan istilah yang biasa dipakai di dunia keuangan, yaitu industri perbankan atau industri pasar modal, karena ini bukan industri, ini sektor di mana dia menggabungkan kepentingan pemberdayaan dengan kepentingan komersial, ya, sehingga sustainabilitas yang menjadi tema hari ini, sustainabilitas lembaga keuangan itu bukan cuma dari kacamata keuangannya, financial sustainability, tapi juga sebenarnya empowerment sustainability. Nah, dari pandangan inilah baru kemudian muncul konsep risk manajemennya seperti apa. Pertama tadi bentuk lembaganya, lembaga yang mengatur atau mengawasi, berarti dia juga sudah menyesuaikan dengan apa yang ada, sehingga apa yang dikeluarkan berupa peraturan-peraturan pada konsepsi-konsepsi risiko seperti risiko kredit, pasar dan lain sebagainya. Ambil contoh saja pada risiko kredit dalam keuangan mikro boleh jadi sangat bergantung lagi kalau dipecah menjadi risiko produk dan risiko operasionalnya ya, korporasinya gitu. Karena memang juga ini syariah, maka dia juga terpecah. Karena kalau konotasi kredit ya cuma kredit gitu ya, cuma transaksi berbasis bunga. Tapi dia juga ada yang jual beli, ada yang bagi hasil, ada yang juga hibrid gitu ya, yang juga memang menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Jadi saya mungkin tidak bisa sebutkan konsep risk manajemennya seperti apa. Tapi kalau perubahan dasar yang di atas tadi bisa dilakukan, saya pikir nanti kita akan temukan konsep risk management seperti apa. Apakah memang kalau nanti ada dedicated lembaga yang mengawasi itu, misalkan bukan dinas koperasi gitu ya, tapi ada lembaga seperti lembaga pengawas KSP dan KSPPS gitu ya, sehingga dia punya kemampuan yang atau punya kewenangan yang berbeda prinsipnya dengan perbankan, itu jauh lebih baik. Kemudian juga ada pertanyaan tadi bagaimana dengan penerapan manajemen risiko pada lembaga keuangan mikro yang baru didirikan dengan yang sudah lama. Ya tentu saja, makanya saya tawarkan tadi di materi ada clustering Pak. Ya, jadi nanti kalau ada lembaga yang dedicated mengatur lembaga keuangan mikro ini, dia sudah mengclustering seperti di perbankan ada buku 1, buku 2, tapi ini konteksnya bukan lagi dalam kemampuan atau kinerja saja, tapi lebih dari itu gitu ya. Jadi clusteringnya menyesuaikan dengan nature yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tersebut gitu. Ada yang beroperasi secara lokal, ada yang beroperasi kabupaten atau sampai nasional. Mungkin seperti itu juga kompleksitas yang dia lakukan. Jadi saya setuju memang ada clustering ya dalam pengaturannya, karena memang berdasarkan apa yang kami survei waktu itu, semuanya punya pendapat yang sama bahwa ketika dia berdiri pertama kali, dia butuh waktu sekitar 3-5 tahun untuk bisa stable gitu, untuk bisa sustainable, apalagi masih dalam kondisi yang baru. Terima kasih Mbak.